Ibu Heri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Berkuasa. Karena atas nikmat dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang penuh sejarah ini dan penuh berkah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada juga tentunya dijadikan sebagai transfer budaya tentang Surakarta. Tidak lupa kami mewakili seluruh pengurus dan anggota GPSM yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara mengucapkan rasa persaudaraan juga kepada guru kami dan juga seluruh anggotanya yang hadir. Banyak sekali wawasan yang ditetapkan oleh UNESCO. Tentu saja menjadi tidak akan terwujud atau tercapai tanpa dukungan kerja keras, kerja cerdas, serta kerja ikhlas dari semua stakeholder. Selamat datang kepada Wakil Wali Kota Bogor, sangat saudara dan ilahi. Selamat datang Kemudian Sufi. Juga tak lupa selamat datang Sedang Larang, ada Ruki, Dua Semua Wilayah, kemudian Sufi Mangkok. Dek, sini nih Pak. Saya yakin kita bisa menggunakan Awali Bapak Wakil akan melihat sekilas dari apa yang ditulis oleh penulis buku dari ini mempunyai kerataan kaitan sejarah dengan maka saya yakin angka pembacanya pun akan bertambah. Demikian kiranya yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada panitia atas kegiatannya pada hari ini, dan saya mengucapkan selamat atas di launchingnya buku yang berjudul Episode Laut Si Kecil Yang Mempesona. Maksud suka kalau episode itu ada peso. Ini dipasarkan dulu Episode Laut Si Kecil Yang Mempesona. Jadi sedikit arah-arah orang Medan lah ngomongnya. Jadi sukses untuk penulisan buku ini, dan mudah-mudahan ke depannya kami juga kita arsip barangkali ada belajar literasi gitu ya. Jadi kalian bisa belajar dalam kesejahteraan. Cuma saya sebetulnya memang belum tahu persis isinya, kontennya apakah masih erat kaitannya dengan keberadaan ini yang ada di wilayah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan terima kasih atas segala kekurangannya. Bila topik mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau pembina kami juga terima kasih. Selamat kasih. Saya kesibukannya kami. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Sampai. Luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, kalau saya berbicara panjang mungkin nanti hujannya sampai tidur lagi tidak akan selesai. Saya hanya juga
apabila beliau berkenan datang. Festival dangdut banyak sekali sebenarnya. Tapi kalau nulis buku saya, jadi ini pasti modal sendiri. Untuk saya dengan Pak Wakil Wali Kota DKI Jakarta sebagai Ketua Dewan Pengawas BND 2002, saya punya uang untuk memodali. Saya modal nulis buku dari mencari info bahwasanya Raden Semprot Pangeran Diponegoro itu pusakanya Kusuma. Saya datang ke Jogja, saya cari di museum Jogja. Di sana yang paling saya ubah paling banyak ada Sumedang. Sepuh-sepuh Dharma Raja, sepuh mana itu saya masukin. Bahkan ada saya datang di sepuh ini malam ini sampai ujung jam belum apa. Dan hampir semua sepuh kalau datang ke Surabaya. Kita 2-3-4 jam paling yang digunakan hanya 1 kali. Itu sangat sulit sekali dan untuk sakralnya seorang ini di tangan sepuh itu. Sehingga ini banyak sekali kami dapatkan dari kasih ini dari tempat sejarah visual supaya pejabat kasih maupun TNI Polri juga memahami. Jangan-jangan teman-teman saya bawa visual ditangkap karena bawa sajam gitu. Jadi artinya ini jadi bagian juga sosialisasi. Kemudian kami juga komunikasi sebenarnya. Saya dapat dengan Pak Sekdes Jaya aja WK dari baris-baris cukup lama. Akhirnya kami melalui jalur TNI. Saya datang Pak Gandhi. Pasti tidak akan bisa cerita kecuali sudah pernah menulis bukunya. Buku ini 4 kali ditolak di SBN. 4 kali kami ajukan ditolak. Hari Jumat jam 9 pasti ditolak. Pertanyaannya sangat sederhana. Buku ini akan dibuat berapa halaman? Dari ISBN. Kemudian jam 11 kita kembalikan bahwa nanti ada 200 halaman. Mungkin kakek buka ISBN kan? Ekspresinya apa? Bisa sampai 200 halaman kan? Akhirnya jam 5 sore Pak, Jumat kemarin ya, Jumat kemarin tanggal 24 ya, 23. Jumat itu jam 5, sangat tidak masuk akal. Jam 5 itu keluar izin dari sudah jam tutup kantor. Jam 5 muncul, barulah kita naik cetak. Naik cetak, akhirnya bisa, karena kami sudah mengundang tanggal 27 ini harus launching. Alhamdulillah pada Senin kemarin, buku juga selesai, dan kami sangat berterima kasih pada semua pihak yang telah membantu. Ini teman-teman pelestari ini sangat tidak masuk akal dan masa itu sekalian pasti mengetahui apa yang salah. Jadi perintah alam yang kami terima bahwa ini persoalannya harus sebelum Fajar 2002. Bang, Bapak TNI Polri, dan yang saya hormati juga Kang Luki ini di Sumedang saya ubah kan, dan alhamdulillah saya minta semua karena bagian itu Sumedang. Untuk dukungan Dewan Pengawas KPSN serta Bapak Abdul Halim dari kualifikasi akan kiranya memberikan tanggapan atau usul ke depan. Alhamdulillah. Yang sama-sama dihormati, yang selama ini di Bogor dan Kota Bogor khususnya dikenal sebagai seorang penulis yang produktif. Tulisan beliau sudah ratusan kalau tidak salah, bahkan beberapa itu adalah termasuk bestseller di toko-toko buku di Indonesia pada ini. Nah, kemarin belum lama beliau baru meluncurkan sebuah buku juga, buku tentang golok, yang saya pikir itu juga melalui proses penelitian yang cukup panjang dan hasilnya luar biasa, dan ini memperkaya kasarnya literasi bagi pembangunan budaya, khususnya budaya Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya. Punya keinginan bagaimana caranya perpustakaan daerah Kota Bogor mempunyai koleksi literasi khusus tentang budaya dan seni Jawa Barat.
Tetapi ternyata di perpustakaan nasional buku-buku itu sudah banyak. Mungkin kisaran jumlahnya hanya ada sekitar 200-an, tidak banyak. Ya. Dan di satu sisi yang lain, tentu kami tidak mungkin membuat sebuah perpustakaan dengan koleksi-koleksi literasi yang terlalu umum. Kalau kita bicara koleksi tentang teknologi, mungkin ITB lebih mampu. Kalau bicara tentang buku, mungkin Unpad lebih mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wasyukurillah. Dan juga tokoh budaya, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, khususnya kepada perwakilan dari Danrem, dari Merawi, Sebelum, dan Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Pertama, saya harus memberikan sebuah apresiasi yang setinggi-tingginya kepada penulis Bapak Gatot Susanto dan kawan-kawan tentu dari Bestari Balok sebelum Nusantara ini yang sudah memberikan sebuah kinerja yang nyata, kinerja yang tentu ini tidak mudah, butuh perjuangan yang tinggi. Tinggalan budaya, khususnya itu Pak di tinggalan Keraton Nusantara ada sebuah tinggalan yang bagi kami kalau kita kaji gali ini merupakan sumber daya, sumber nilai kehidupan, yaitu dengan keberadaannya mahkota kerajaan Sunda. Dan mahkota ini bukan milik Sumedang Larang saja, tapi mahkota ini adalah milik masyarakat Sunda. Dimana kalau kita gali dari mahkota kerajaan Sunda, ini kita akan menemukan sebuah esensi dari nilai-nilai, baik dari nilai sejarah maupun nilai filosofi, ideologi. Saya bicara tentang ideologi. Dari mahkota kerajaan Sunda, kita akan menemukan sebuah ideologi Nusantara. Dari mana kita akan menemukan sebuah ideologi Nusantara, khususnya bangsa Sunda? Yaitu kita akan menemukan dari nama mahkota kerajaan Sunda, diberi nama mahkota Dinokasi Sanghyang Paket. Di lokasi itu artinya membina kasih sayang. Sanghyang Paket artinya nilai kasih sayang ini harus dipakai, dipergunakan nilai terukur atau tertinggi dalam sebuah kehidupan. Dan nilai kasih sayang kalau kita maknai lebih jauh, dan nilai kasih sayang itu ternyata merupakan sumber daya, sumber nilai hakikat sebuah kehidupan. Dari nilai-nilai visual itu sendiri, dari ketajaman, ketajaman terhadap rohani yang diekspresikan oleh kawan-kawan kita untuk digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Bisa digunakan untuk perkakas rumah tangga, kehidupan sehari-hari, menyadap, ataupun untuk menjadi sebuah acara. Belum golok mungkin lebih luas perspektif fungsional. Dia mungkin saya ingin mengatakan bahwa kita kebudayaan Sunda itu harus menjadi epicentrum Sunda modern. Jadi bicara epicentrum, bicara masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Masa lalu apa? Untuk merekonstruksi value, kita harus menggali dari masa lalu. Salah satunya artefak, tinggalan sebuah kebudayaan. Ada prasasti, naskah, situs, termasuk peninggalan kebudayaan. Salah satunya Kesoralu dan Bogor. Saya kira dengan menggali, merekonstruksi masa lalu akan menemukan sebuah hakikat sebuah kehidupan untuk masa sekarang dan masa akan datang. Dengan nilai masa lalu bahwa kita memiliki sebuah kandungan nilai-nilai luhur yang sudah diwariskan kepada nenek moyang kita, ini harus diimplementasi ke dalam kehidupan masa kini. Kami Sentrum Budaya Keraton Sunda yang memiliki fungsi sebagai pusat penyebaran pelestarian budaya, ini harus melakukan sebuah peran bagaimana nilai-nilai luhur tadi bisa diaplikasi ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena berhentinya di sini, Pak.
berhenti, nilai-nilainya berhenti karena kebanyakan tinggalan kebudayaan itu lebih berupa bentuk fisikly di museum. Maaf, saya terakhir saya sangat mengapresiasi, berterima kasih kepada penulis, ini saudara kami juga Pak Gatot Susanto yang sudah memberikan sebuah karya-karya yang gemilang, dan kami patut memberikan acungan jempol yang setinggi-tingginya buat Pak Gatot dan kawan-kawan sebagai sebuah sejati budaya Sunda. Orang di daerah, orang di luar Sunda wae bisa memberikan sebuah penguatan. Nah, kita sebagai orang Sunda harus memberikan sebuah studi teladan dari Pak Gatot itu, bagaimana kita harus tetap melestarikan dan mengembangkan kebudayaan kita sendiri sebagai identitas dan jati diri kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya saya minta seluruh anggota Pelestari Golok yang sepuluh Nusantara untuk bisa berdiri, Pelestari Pisau Laut Nusantara juga untuk bisa berdiri. Mohon dijawab salam kita bersama. GPSN, salam pelestari. Sekali lagi, GPSN, salam pelestari. Mari kita berikan penghormatan kepada bapak-bapak semua yang hadir di sini. Terima kasih kehadirannya. Kami semuanya masih ada yang baru berkumpul. Yuk kita teriakan sekali lagi supaya Gedung Juang 45 ini bergelora dengan semangat juang kita juga. GPSN, salam pelestari. GPSN, salam pelestari. GPSN, salam pelestari. Mari kita gelorakan perjuangan yang dimulai dari Gedung Juang 45 di Bekasi ini menjadi cikal bakal perjuangan kita dalam melestarikan kekayaan budaya. Tentunya tidak sembarangan tadi Ki Gatot menyampaikan kenapa Ki Gatot dan rekan-rekan penulis memilih tempat ini sebagai tempat untuk launching buku Pisau Laut. Selain tentunya tadi ada ikatan yang sangat erat dengan budaya Bekasi, tentunya tempat ini juga penuh dengan aura, penuh dengan energi, penuh dengan semangat perjuangan. Kadang-kadang berubah menjadi kontroversi. Nah ini tentunya mudah-mudahan kontroversi ini bisa menjadi sebuah titik mulai untuk berkembangnya pengetahuan tentang Pisau Laut ini, sehingga Pisau Laut ini semakin banyak dibahas, semakin banyak diobrolkan, semakin banyak dikemukakan. Akhirnya Ki Gatot dan teman-teman bisa menulis buku berikutnya, gitu Ki Gatot ya. Amin. Karena ada target sebetulnya Pak. Kita ingin membawa Golok ini menjadi salah satu benda ya, budaya tak benda atau itu juga ICH itu Pak, Culture Heritage ya, di UNESCO. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Amin. Amin. Tentang dulu. Ini arahnya sudah ke sana kita Pak. Karena kalau kita berjuang tentu ada hal atau ada tujuan yang memang kita inginkan menjadi legacy untuk kita semuanya. Bukan hanya untuk Ki Gatot dan para penulis di sini, tetapi juga untuk semua teman-teman, semua rekan-rekan, semua saudara-saudara saya yang pada hari ini datang dengan bersemangat, teman-teman dari GPSN, dari budaya yang lain, dari Sumedang. Saya sebetulnya terharu ya, karena saya tahu betul Ki Gatot itu pusingnya gimana ketika menulis buku ini Pak. Dan ini adalah buku budaya yang kedua untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin keluarkan suaranya yang keras sekali lagi dari teman-teman GPSN. GPSN, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi wa sirajan munira.
Jadi pada siang hari ini saya amat sangat bersyukur karena bisa bersilaturahim dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang sangat luar biasa. Mohon izin saya menyampaikan salam hormat buat Pak Majen Ridho, dikawal dengan jajaran TNI luar biasa plus buat beliau. Kemudian di sini hadir juga Kaskuan dari Sintang Larang, Pak Wakil Wali Kota Bogor, kemudian senior kita ini Lestari Kolok Nusantara plus buat beliau-beliau. Jadi hubungan keterkaitan saya dengan Pak Gatot itu karena kita sama-sama punya banyak samaan. Kesamaan yang pertama, saya cinta olahraga, Pak Gatot cinta olahraga. Plus buat Pak Gatot. Kemudian Pak Gatot sebagai pelestari budaya, saya juga cinta dalam ruang lingkup pelestari budaya. Kemudian Pak Gatot kolektor, saya juga kolektor kecil-kecilan. Jadi ada sentuhan-sentuhan emosional dengan beliau. Sekali lagi plus buat Pak Gatot. Ini surprise buat saya. Pak Gatot, nggak apa-apa lah, ini izin ya. Nah ini keluar dari pakem. Ini gambar ponik sebagai bentuk binatang yang secara mitos Cina simbol keabadian. Jadi pisau laut merupakan simbol keabadian. Jadi Bapak Ibu sekalian yang amat saya hormati dan saya banggakan, tadi sudah banyak disampaikan Pak Ridho, disampaikan Pak Gatot, disampaikan Bapak yang wakili Kadis Menpora, disampaikan senior kita dari Kaskuan Sintang Larang, kemudian wakil Wali Kota Bogor, senior kita pencinta golf dan pisau laut. Jadi saya sudah tidak banyak panjang kata lain. Jadi pisau laut adalah merupakan pusaka yang paripurna yang harus kita jaga, kita lestarikan. Kenapa saya katakan paripurna? Kalau kita bikin, kalau boleh dibilang bikin balai, dulu barangkali kalau kita bikin balai terakhir pakai pisau laut kan, buat kerapinya pakai pisau laut. Jadi ini merupakan nilai-nilai yang harus menjadi kebanggaan kita bahwa pisau laut adalah pusaka warisan budaya yang paling paripurna. Bahwa oleh karena itu bagaimana kita menjaga, merawat dan melestarikannya. Kami persilakan untuk duduk kembali. Lalu ini Bapak Kodim 009. Ibu Min Isnanti Ismail Ketua PDSBI Kabupaten Bekasi berkenan untuk pertama.
3. Oke Pak. Oke, video. Oh, oke Pak. Kondisi kekurangan literasi tentang terkait dengan benda-benda pusaka, Kanggatus Susanta dan para penulis berhasil meluncurkan sebuah buku Pesoraut sebagai salah satu benda peninggalan pusaka yang memang harus dilestarikan dan harus diberikan makna dan juga dimengerti ya oleh para generasi penerus. Jadi luar biasa apresiasi, terima kasih. Terima kasih Pak. Mari. Oh, di ngevlog dulu bagaimana sih tanggapan Pak Majid tentang buku ini? Buku ini tentang masalah pisau raut ini sangat baik dan merupakan literasi dasar bagi teman-teman yang ingin membahas tentang apa sih sebenarnya pisau raut itu dan bagaimana yang dikatakan dengan kebudayaan membuat logam di Nusantara. Kita tidak boleh inferior karena ternyata beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun yang jauh ke belakang itu, bangsa kita sudah terbiasa menggunakan budaya logam. Tidak hanya bangsa pagan saja, tetapi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ini adalah salah satu inisiatif yang sangat bagus untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan kita sebagai bangsa Nusantara yang sudah beradab dan berbudaya. Salam merdeka. Oke, terima kasih Pak Majid. Untuk perpustakaan Dari Sumedang ke siapa tadi?